Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, melanjutkan obrolan kita nih Ustadz. Yang sempat viral berita beberapa hari ke belakang nih Ustadz. Masalah ada yang rekaman seorang pemuda yang di Gunung Semeru itu Ustadz. Yang beliau menendang dan membuang sesajen di Gunung Semeru itu Ustadz. Udah dengar nggak Ustadz beritanya itu Ustadz? Sekilas ya. Ya. Jadi saya juga kurang tahu beritanya, kurang mengikuti sebenarnya. Cuman tampaknya sempat viral itu gara-gara jadi beliau ini ke Gunung Semeru, nggak tahu juga ya Ustaz, dia si pelaku ini memang orang Semeru atau bukan gitu ya. Tapi beliau pas ke Gunung Semeru ngelihat ada sesajen gitu Ustaz ya. Terus langsung diambil, dibuang, terus kemudian ada lagi ditendang sama beliau gitu kan. Dan itu memicu pro kontra dan akhirnya beliau itu ditangkap polisi. Nah, jadi mumpung ada Ustadz nih di sini nih, saya pengen nanya nih Ustadz. Jadi terkait masalah ini, pandangan Ustadz sendiri gimana kira-kira Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ya. Secara detailnya saya pribadi nggak tahu seperti apa kejadiannya. Hanya sempat melintas gitu di beberapa media-media sosial adanya fenomena atau kejadian yang tadi Mas Dika sebutkan. Tapi tentunya di sini kita harus melihat dari beberapa sisi. Ya, pertama adalah hukum sesajen tadi, kan gitu ya. Tadi kan ada sesajen, kemudian ada orang yang kemudian dibuangnya ya, bahkan ditendang. Ya. Yang pertama tentunya di dalam agama kita, dalam agama Islam, memberikan atau mempersembahkan sesajenan kepada benda tertentu ataukah tempat-tempat tertentu ini tentunya tidak dibenarkan dalam agama kita, karena ini adalah termasuk perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik. Baik itu berupa hewan ataupun berupa makanan-makanan yang biasa sering kita lihat di beberapa daerah. Yang sedikit menyedihkan adalah ternyata yang masih banyak melakukan itu adalah saudara-saudara kita yang muslim. Ya, padahal kalau kita mau mengkaji, mau mempelajari secara baik tentang akidah dan tauhid, ya di dalam agama kita tentunya hal-hal seperti ini tidak dibenarkan. Ya, diharamkan, bahkan termasuk hal-hal yang menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Nah, jangankan sesajenan berupa hewan misalnya, ya di dalam riwayat itu dikatakan ya bahwasanya mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah itu tidak dibolehkan, bahkan bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Sebagaimana disebutkan bahwasanya ada seseorang masuk ke dalam surga disebabkan karena seekor lalat, itu kan? Ada yang masuk ke dalam neraka itu juga disebabkan karena lalat. Nah, kalau kita mau lihat di sini, ya lalat kan sepele ya, tidak ada harganya. Ya, namun ternyata hal tersebut bisa menjadi penyebab orang masuk ke dalam neraka. Bagaimana dengan hewan-hewan yang lebih berharga dari lalat, ayam misalnya, kayak kambing, sapi atau dan seterusnya kan, tentunya tidak dibenarkan. Maka dalam hal ini juga selain hewan seperti makanan, kadang orang tumpeng kan misalnya, atau makanan-makanan khas daerah tersebut ya, dan bahkan dilumuri atau dibarengi dengan seperti bunga-bungaan ya, misalnya kembang dari 7 daerah atau macam-macam lah pokoknya. Dan ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Ya, tidak dibenarkan di dalam agama kita. Adapun kalau misalnya orang-orang musyrik yang melakukan seperti ini ya kita katakan karena mereka memang tidak beriman. Karena mereka tidak beragama Islam. Ya, kepercayaan mereka itu. Nah, itu sudah betul-betul kita hukumi ya di luar Islam, kan kufur memang.
Tapi kalau yang muslim, ya ini yang berbahaya, ini yang harus kita ingatkan ini. Ya. Yang melakukan ini adalah orang muslim. Maka ini tentunya tidak dibenarkan. Ya. Maka kalau kita melihat sesajenan ini, ya, beberapa atau ulama sepakat, ya, bahwasanya sesajenan untuk selain Allah syirik. Ya kan? Sesajenan untuk selain Allah syirik. Misalnya untuk jin, untuk menunggu ini dan seterusnya. Nah, ini pertama, kalau kita mau kaitkan dengan logika, tentunya kalau orang mau berpikir jernih, kenapa orang ini takut kepada penunggu ini misalnya, penunggu suatu tempat ini misalnya, ya, baik itu jin dan lain sebagainya misalnya, ya, kenapa harus takut sama dia? Ya terus kalau misalnya orang ini atau penunggu tempat ini dia kuat, dia mampu berbuat segalanya misalnya, ya, terus kenapa harus dikasih makanan? Sama gitu. Berarti menunjukkan kelemahannya. Karena kenapa? Dia butuh makan. Iya betul. Dia butuh makan di situ. Kita yang bawain makanan. Kita gitu, makan. Berarti dia lemah dong. Dia lemah. Kenapa harus ditakuti ya? Kenapa harus ditakuti? Padahal untuk makan saja kita harus yang ngasih. Iya betul. Yang gitu ya. Logika ya. Logika. Ini kalau kita kaitkan dengan logika. Betul. Nah, tapi ada juga orang yang mengatakan saya tidak mempersembahkan sesajenan ini untuk penunggu, untuk jin ini nanti. Saya peruntukan untuk Allah katanya. Nah, kalau Lillah. itu gimana tuh Ustaz? Ya. Lillah. Banyak katanya. tuh kejadiannya kayak gitu tuh Ustaz. Nah, ini tentunya kita katakan adalah perkataan terhadap Allah yang tidak didasari dengan ilmu. Ini berbahaya seperti ini. Ya. Dari sisi kelemahannya, ya kalau kita mengkaitkan dengan logika, apalagi kalau kita mengkaitkan dengan dalil-dalil yang ada, ya kalau untuk Allah nggak butuh makanan ini. Pertama, Rasulullah tidak pernah mencontohkan kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Kedua, lebih daripada itu, Allah sendiri yang menentang di dalam Al-Quranul Karim, ya, tentang praktek-praktek seperti ini. Allah tidak butuh makanan. Allah tidak butuh sesajenan. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Apa artinya As-Samad? Ya, tempat kita bergantung. Dan di antara penafsiran As-Samad itu sendiri di dalam Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. Menurut beberapa penafsiran ulama tafsir, As-Samad itu artinya adalah Allah yang tempat kita bergantung, yang tidak butuh makan, tidak butuh minum. Yang artinya juga la jauf. Jauf itu tidak ada tengahnya. Paham artinya? Gimana tuh Ustaz? Tidak ada tengahnya. Artinya kalau manusia kan dari badannya itu ada di bagian anggota tubuhnya ada anggota yang berada di tengah-tengah perut. Kan gitu ya, perut. Yang mana kita harus makan, minum, mengisi perut, kita gitu, usi perut. Di antara ulama mengatakan, di antara pengertian as-samad itu sesuatu yang tidak punya jauf. Artinya di sini Allah tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Nah, kalau begitu kenapa kita berikan hal-hal seperti ini untuk Allah? Padahal itu tidak boleh, karena Allah sendiri mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan untuk mereka beribadah kepadaku. Ya. Kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Saya tidak berharap kepada mereka mendatangkan rizki, dan saya tidak berharap kepada mereka untuk memberiku makan. Subhanallah. Malah Allah yang kasih makan. Ya, dalam ayat lain kan disebutkan juga, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya.
La nas'aluka rizqa, kata Allah. Kami tidak minta berharap kepada kalian itu rizki. Nahnu narzuquka, kami yang memberi kalian itu rizki. Terus kenapa sesajian ini diberikan untuk Allah? Maka secara logika sudah tidak masuk akal, apalagi secara dalil-dalil yang ada. Dan ini jelas bentuk kesyirikan. Ya, sebagai bentuk kesyirikan yang ancamannya Allah haramkan bagi pelakunya masuk ke dalam surga dan tempatnya di dalam api neraka. Nah, kalau gini nih Ustadz, jadi saya sempat baca statementnya bahwa sesajen itu untuk mereka kumpulkan dan nantinya akan dibacakan doa. Dan kemudian setelah dibacakan doa ya nanti dimakan bareng-bareng gitu Ustadz. Dimakan sama-sama gitu. Nah, itu gimana Ustadz? Nah, ini juga tidak benar caranya seperti ini. Ya. Karena kenapa? Rasulullah tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Ya, tidak perlu harus pakai makanan-makanan. Kemudian kita bacakan doa. Ya, apa bedanya dengan ritual-ritual kesyirikan yang lainnya? Ya, seperti ada yang mengkhususkan makanan-makanan ini dibacakan doa nanti baru dimakan. Ini untuk penunggu ini untuk penunggu itu dan seterusnya. Ini sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Maka tidak dibenarkan, ya, dari sisi apapun tidak dibenarkan. Ya, kalau mau berdoa ya berdoa saja, angkat tangan dimanapun, ya, kapanpun, baik, tanpa harus ada ritual-ritual masing-masing mendatangkan makanan, kita bacakan doa di tempat tersebut, ya, baru kita makan bareng-bareng. Ya, itu tidak dibenarkan. Tidak ada contohnya. Ya, perlu harus contoh dalam hal-hal seperti ini. Nah, kita kembali lagi nih Ustaz ke fenomena yang tentang pemuda yang menendang sesajen tadi. Nah, ini kan kalau dari sudut pandang saya pribadi, mungkin beliau ini ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya Ustaz ya. Nah, cuman mungkin ya caranya salah gitu ya, mungkin Ustaz ya. Nah, jadi kalau menurut Ustaz, apa yang harus dipahami terlebih dahulu gitu loh Ustaz, sebelum kita melakukan sesuatu gitu Ustaz? Fadal Ustaz. Untuk ini sebenarnya kita juga perlu mendalami lagi seperti apa sih motifnya, apa beliau lakukan hal seperti itu. Ya, apakah memang dengan unsur kesengajaan atau hanya ingin viral, kan sekarang kan betul. Susah, kita nggak bisa menentukan. Makanya memang ya kalau ada hal-hal seperti ini betul-betul memang kita serahkan kepada yang berwajib. Kepada yang berwajib, nanti dia bisa ngusut seperti apa memang motifnya kan. Ya. Dari sisi etika tentunya ada kekeliruan dalam hal ini. Ya, lagi-lagi kan kita nggak tahu siapa beliau ya. Ya, tapi kalau dari segi etika memang ada kekeliruan dalam hal ini, di mana ya kita di masyarakat kita di Indonesia ini ya, dengan kemajemukannya yang berbagai macam etnis, berbagai macam agama, keyakinan, ya tentunya di sisi lain kita dituntut untuk menjunjung keberagaman ini. Ya, itu dari segi etika. Ya. Karena ya nggak benar juga kalau kita dengan semena-mena melihat sesuatu yang mungkar, ya kemudian kita langsung berusaha untuk menindaknya, ya padahal itu sebenarnya bukan dari agama kita, ya, mungkin dari orang-orang lain yang memang keyakinannya seperti itu, ya budayanya seperti itu, ya agamanya menuntut memang seperti itu, mengamalkan di dalam perintahnya, di dalam agamanya kan aturannya. Nah, itu dari segi etika atau dari segi etis, ya. Tapi kalau dari segi agama misalnya al-wala wal bara atau mungkin dari segi menegakkan tauhid, ya, atau menegakkan akidah, ya, misalnya, maka tidak bisa juga kita salahkan, ya. Kenapa? Dia di sisi lain telah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Setelah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, di mana perintah kita atau diperintahkan kita kepada kita, ya, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat sebaik-baik umat yang Allah utus di muka bumi ini, ya, untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian di dalam sabda Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka hendaknya dia, ya, rubah. Hendaknya dia ingkari dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kalau enggak mampu maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau dia enggak mampu maka dengan lisannya. Dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, dari sini tentunya menjadi barometer, ya, tingkat keimanan seseorang. Tingkat keimanan seseorang bagaimana dia menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Berarti muda ini yang paling tinggi nih Ustaz, langsung ditendang gitu. Ya, kita nggak bisa juga langsung melihat ke sana, ya. Kan lagi-lagi kita katakan tadi mungkin ada motif-motif tersendiri. Betul. Ya, kita nggak ngerti, maka perlu tabayun dulu gitu loh. Betul-betul harus diusut, ya. Karena itu tadi di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar juga tidak gampang serampangan orang, ya, harus melakukan seenaknya saja. Ya, bukan berarti kita sudah belajar dalil ini dalil itu langsung seenaknya saja kita tegakkan amar ma'ruf. Kita melihat sisi mudarat dan maslahat. Ya. Dalam kaidah yang lain kan perlu yang namanya fiqh dakwah. Fiqh dakwah itu artinya memahami, ya, siapa sih, bagaimana sih kita berdakwah ini, ya. Caranya ada, ya. Contoh kecilnya sajalah Rasulullah SAW, ya, dalam berdakwah kan dimulai dengan sembunyi-sembunyi, baru nanti terang-terangan, baru nanti nah, bayangkan saja sebelum Fathu Makkah, ya, itu Rasulullah masih membiarkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Padahal sudah diutus menjadi nabi. Tapi semena-mena langsung Rasulullah berantas itu. Iya, betul. Ya, itu berarti harus melihat situasi dan kondisi tertentu. Makanya harus fiqh. Nah, selain itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dengan gampangnya dia langsung memberantas semua berhala-berhala yang ada. Ya, sehingga dikecam oleh kaumnya sendiri. Pasti Ibrahim ini yang melakukan ini. Ya. Tapi tentunya di situ Ibrahim melakukan dialek, ya, kepada kaumnya, ya, bagaimana engkau menyembah berhala-berhala ini, ya, kalau saja yang saya hancurkan ini, ya, yang hancur ini kalian tidak percaya bahwasanya yang besar inilah yang melakukannya. Nah, karena Anda tidak yakin, nggak mungkin yang besar itu nggak bisa bergerak terus, kenapa kalian sembah? Kenapa disembah gitu Ustaz? Nah, jadi ada dialek-dialek tersebut. Nah, itu pentingnya untuk kita memahami fiqh dakwah. Jadi seorang dai atau seseorang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, harus melihat situasi dan kondisi. Ya, ibaratnya seorang dokter lah. Seorang dokter itu dia akan melihat kondisi pasiennya seperti apa dulu. Tidak semena-mena langsung menghukumi secara umum. Bapak apa sakitnya, keluhannya apa? Saya demam. Wah, COVID ini katanya. COVID kan belum tentu kadang. COVID ya. Ya, atau betul. Kadang misalnya orang ini demam, kan harus diperiksa dulu tuh. Periksa tensinya, gulanya, kolesterolnya, ya, atau mungkin ada asam uratnya dan seterusnya. Ahli medis lebih tahu, ya, lebih paham. Kenapa harus dicek seperti itu? Supaya tidak salah obat. Supaya tidak salah obat. Ya. Padahal kasusnya secara zahir sama. Sama-sama demam. Yang satunya demam, tapi dia orangnya sehat. Yang satu ini demam tapi punya riwayat yang lain penyakitnya. Maka pasti obatnya tidak sama dong. Kalau sama obatnya, ya, yang barangkali daya tahan tubuhnya yang satu ini tidak kuat, kemudian diberikan dengan obat yang sama, yang satunya ini bisa celaka dia. Lebih parah jadinya. Nah, ini secara apa ya? Secara teori ya sudah bisa kita bandingkan lah, ya, seorang dokter aja yang diharapkan dia bisa menjadi wasilah kesembuhan orang, dia harus melihat dulu, ya, bagaimana sih pasien-pasiennya, dan dia akan meracik resep-resep yang berbeda. Nah, jadi
Nah, itu tadi saudara kita ini tidak bisa kita juga salahkan secara total, dan juga kita tidak bisa kita benarkan secara total juga. Ya perlu ditinjau lebih dalam lagi, maka nanti kan tentunya ada pihak-pihak yang berwenang, ya, karena dalam sisi syariat ya mungkin ada betulnya juga, karena dia ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi di sisi lain mungkin dengan cara yang salah. Ya juga ya manusiawi lah, ya barangkali dia khilaf di situ atau bagaimana, di mana di antara kaidah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu kan ya darul mafsadati muqaddamun ala jalbil maslahah. Artinya apa? Mencegah kerusakan, ya, itu lebih dikedepankan daripada mendatangkan sebuah maslahat. Maksudnya seperti apa? Kita mau menegakkan amar ma'ruf itu kan ada mencegah kemungkaran kan, ya, mencegah sebuah mafsadat, ya. Tapi ternyata pencegahan kita ini mendatangkan sesuatu mafsadat yang lebih besar. Ya, maka ini harus diperhatikan bahwasanya yang didahulukan itu apa? Ya, yang didahulukan itu adalah melihat mafsadat dan mudaratnya. Kalau misalnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ternyata di balik itu akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, mafsadat yang lebih besar, maka yang harus didahulukan adalah, ya, berarti lebih baik tidak dilakukan dulu gitu. Iya, tidak didahulukan. Ya, lebih baik tidak dilakukan. Ini tentunya perlu kita pahami bersama, ya, supaya tidak salah kaprah, ya, maksudnya baik tapi dengan cara yang salah. Jadi ya banyak hal yang harus kita kaji sebenarnya dalam hal ini, tapi secara umum seperti itu, ya, yang harus kita perhatikan. Tidak semena-mena memang harus kita bertindak. Ya, ada wewenang yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, ya. Ada hak-hak daripada ulil amr di situ, ya. Ada hak-hak daripada beberapa permasalahan itu adalah haknya ulil amr untuk mengingkari atau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi dari obrolan kita tadi nih Ustaz, kira-kira kalau menurut Ustaz hal yang bisa disimpulkan dari fenomena yang terjadi kemarin itu? Ya, kesimpulannya adalah mengambil sebuah pelajaran tentunya, ya, dari setiap kejadian-kejadian seperti ini. Ya, yang pertama hendaknya orang terus belajar, ya, terus memahami dan mendalami ilmu agama, membaca, mendengarkan daripada ustaz-ustaz kita, ya, bagaimana sebenarnya di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, atau bagaimana memperkuat akidah dan tauhid kita, ya. Itu yang pertama, harus terus belajar supaya kita lebih bijak untuk menghukumi atau menilai suatu kasus atau sebuah kejadian yang ada misalnya. Ya, yang kedua tentunya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu ada fikihnya juga. Ada ketentuan-ketentuannya juga. Tidak bisa semena-mena orang bisa langsung beramar ma'ruf nahi munkar, meskipun itu adalah sebuah anjuran, ya, sebuah kewajiban. Ya, amar ma'ruf nahi munkar ini sebuah kewajiban. Ya, tapi di samping itu kita harus melihat dari sisi mafsadat, ya, bahaya atau maslahat, ya, yang bisa didatangkan dari penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, hendaknya orang tidak langsung gampang menghakimi atau menjudge seseorang dalam bertindak. Ya, kita serahkan kepada orang-orang yang berwenang. Lebih daripada itu, ya, kita serahkan kepada orang-orang ahli ilmu, ya, bagaimana menyikapi kasus-kasus tertentu, apakah itu betul-betul salah atau tidak, ya, itu kan nanti akan ditentukan di setelah diusut kasusnya seperti apa. Karena, ya, dalam hal ini secara khusus kita kan
kita katakan lagi bahwasanya kita nggak tahu motifnya apa, gitu loh. Ya takutnya ternyata orang lain yang ingin memunculkan, itu ditakutkan. Iya betul. Bisa jadi maksudnya orang lain yang ingin mengangkat sebuah kekacauan, kegaduhan di tengah musibah-musibah yang ada untuk mengadu domba, bisa jadi. Iya, betul. Ya untuk menghasut sehingga terjadi gesekan-gesekan antara agama ya, atau antara masyarakat atau antara kelompok-kelompok tertentu, ya maka perlu didalami. Ya maka dalam hal ini secara pribadi ya kita tidak bisa memastikan ya apa motif daripada Pelaku ya Ustaz. pelaku ini. Ya kalaupun ya banyak hal lah yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita. Allah taala. Ya Ustaz, syukran Ustaz, jazakallah khair untuk ilmunya nih hari ini. Ya mungkin segitu dulu Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.